Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di topik yang ke-13, yaitu tentang quality and performance. Jadi hari ini kita udah mulai masuk ke basic function management yang keempat. Ya, kalau teman-teman masih ingat basic function management ada 4 ya. Ada yang pertama adalah P, planning, kemudian O, organizing, A, actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Nah, hari ini kita masuk ke topik yang keempat, yaitu tentang controlling. Kontrol apa nih gitu? Salah satunya adalah mengontrol kualitas dan juga performa atau kinerja yang kita punya di dalam sebuah perusahaan yang sedang kita kelola. Oke, kita langsung masuk aja quality and performance. Pertama sebelum kita masuk dulu nih ya, kita belum masuk ke quality, belum masuk ke bagaimana cara kita melihat performance dan lain sebagainya, kita perlu tahu dulu. Controlling ini ruang lingkupnya apa gitu, secara definisi dia pengertiannya apa gitu ya. Oke, controlling atau organization control itu apa sih? Gitu. Secara definisi kalian bisa lihat di sini ya, pengertiannya adalah organization control itu merupakan sebuah proses gitu ya, sebuah proses yang tersistematis gitu ya, tersistem, yang mana proses ini itu mengatur tentang aktivitas di dalam sebuah organisasi untuk apa gitu, atau agar apa gitu, kok harus diatur gitu ya, agar bisa sesuai atau konsisten dengan apa yang kita harapkan atau dengan ekspektasi kita, dengan plan yang sudah kita buat, dengan target yang sudah kita tentukan di awal, dengan standar yang sudah kita punya gitu. Jadi organization control itu intinya adalah untuk menjaga gitu, agar apa yang kita lakukan gitu ya, aktivitas yang dilakukan sehari-hari di dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu bisa sesuai dengan apa yang udah kita tentukan di awal gitu. Karena target kita kan mencapai goals gitu ya. Kalau kita nggak semakin dekat dengan goals yang sudah kita tentukan, otomatis ya kita nggak akan bisa nyampe ke arah sana gitu kan. Otomatis kita akan banyak sekali mengeluarkan atau menggunakan sumber daya gitu, sehingga kita nggak akan bisa bekerja secara efisien dan efektif. Padahal kita tahu bahwa di dalam manajemen efisien dan efektif itu merupakan sebuah kayak kewajiban gitu ya, wajibun gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak bisa bekerja secara efisien dan efektif, ngapain kita kerja jadi manajer kan gitu. Nah, itu adalah pengertian dari organization control gitu. Jadi sebuah proses untuk mengatur kegiatan atau aktivitas dalam sebuah organisasi agar sesuai dengan ekspektasi yang kita punya gitu. Nah, ada salah satu alat gitu ya atau tools yang sering banget dipakai pada saat perusahaan atau seorang manajer itu melaksanakan yang namanya controlling, yaitu adalah balance scorecard. Nih ya, balance scorecard itu adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk melakukan controlling. Nah, di dalam balance scorecard itu ada 4 elemen utama gitu atau 4 komponen yang harus diperhatikan gitu pada saat mereka melakukan kontrol itu tadi gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi finansial gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi internal business process gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi sejauh mana perusahaan itu belajar dan berkembang, dan yang terakhir adalah dari sisi customer gitu. Masing-masing komponen ini akan diukur gitu ya dengan menggunakan balance scorecard yang mana kemudian nanti akan dilihat gitu sejauh mana kinerja dari masing-masing komponen ini dalam mencapai target atau dalam mencapai standar yang sudah ditentukan oleh sebuah perusahaan itu gitu. Nah, sebenarnya balance scorecard ini nanti akan kalian pelajari di mata kuliah lain gitu ya. Kalau nggak salah mungkin nanti di manajemen operasional gitu akan ada penjelasan secara detail gitu bagaimana cara kalian bisa menggunakan balance scorecard ini. Cuma nanti itu nggak akan kita bahas di pertemuan kita kali ini karena memang kita hanya membahas tentang teknik-teknik apa aja sih atau apa-apa aja yang harus diperhatikan ketika kalian melaksanakan controlling berkaitan dengan quality dan performance di dalam sebuah perusahaan gitu. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih berkaitan dengan pengertian ya kan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam proses pelaksanaan pengendalian atau proses pelaksanaan controlling itu tadi gitu.
Jadi kalau secara proses gitu ya, pelaksanaan controlling itu ada 4 tahap. Kalian bisa lihat di bagian ini ya, ada 4 tahap, dari mulai yang warna kuning orange ini sampai yang warna coklat merah bata gitu ya. Ada 1, 2, 3, 4 tahap. Yang pertama adalah menentukan standar. Tentukan standar tentang performance atau kinerja yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi standarnya apa dulu nih yang harus kita capai gitu. Sejauh mana nih performance kita nanti harus kita capai gitu. Apakah dalam satu hari kita harus menjual, misalnya kalau di divisi penjualan ya, apakah dalam satu hari kita harus menjual 100 unit, 400 unit, 500 unit, berapa gitu standarnya untuk nanti digunakan untuk menilai gitu apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Itu yang pertama, establish the standard atau menentukan standar. Yang kedua adalah measure actual performance, mengukur gitu, mengukur performance atau kinerja yang ada gitu. Jadi kita setelah menentukan standarnya, kita tentukan kita cara mengukur standarnya ini dengan gimana caranya gitu. Kita cara mengukur si performance ini gimana caranya gitu, apakah pakai penggaris kah, atau pakai rumus matematika kah, atau dilihat dari seberapa banyak unit yang terjual kah, dilihat dari laporan penjualan kah, dari mana gitu kita ngukurnya gitu. Kalau yang tahap 1 kan bagaimana cara kita ngukurnya. Nah, kalau yang kedua itu adalah gimana, dari mana kita bisa mengukur itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan gitu, membandingkan antara performance yang sudah kita lakukan gitu ya, realitinya dengan harapan kita gitu, dengan standar yang sudah kita tentukan di awal gitu, apakah sesuai ataukah tidak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bisa ada dua arah nih. Kalau misalnya setelah kita bandingkan antara performance dengan standar itu sesuai gitu ya, sudah sesuai, maka kita masuk ke nomor 4 yang sini gitu, yang bawah gitu. Kalau sudah sesuai ya berarti antara kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya udah kalau udah sesuai ya udah kita capai target, udah cukup gitu. Berarti kinerja kita memang udah bagus gitu. Atau kita berusaha untuk memperbaiki gitu, memperbaiki performance yang udah kita lakukan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita berusaha untuk memperbaiki lagi gitu ya, untuk meningkatkan tujuannya, itu pasti nanti kita akan kembali lagi kepada goals kita gitu. Goals yang mau kita capai itu apa gitu, sehingga kita bisa tahu nih peningkatan kualitas yang dibutuhkan itu sejauh mana gitu. Nah, yang kedua, kalau misalnya di tahap 3 ini pada saat kita membandingkan, kok ternyata nggak sesuai gitu ya, ternyata ada perbedaan gitu antara performance yang kita lakukan dengan standar yang udah kita tentukan di awal gitu. Kalau nggak sesuai, maka kita akan masuk ke nomor 4 yang sebelah sini gitu. Nomor 4 yang sebelah sini yaitu adalah take corrective action atau kita melakukan perbaikan gitu, perbaikan atas apa-apa yang mungkin salah atau mungkin kurang tepat atau mungkin kurang sumber dayanya dan lain sebagainya gitu. Itu yang akan dievaluasi. Nah, biasanya kalau misalnya memang ada kesenjangan di antara performance dengan standar gitu ya, maka yang bisa kita lakukan adalah nge-cross check lagi gitu ya, ngecek kembali gitu, apakah kesalahan kita atau penyebab dari kesenjangan antara performance dan standar ini itu disebabkan oleh tingginya standar yang jadinya kayak bikin nggak masuk akal gitu standar itu untuk dicapai gitu kan, atau di tahap yang kedua gitu kita aja yang ukurnya salah gitu, standarnya itu udah benar, udah sesuai dengan sumber daya yang kita punya gitu ya, tapi kita aja yang salah untuk mengukur gitu. Misalnya begini, kalau tadi kita bahas contohnya adalah di divisi penjualan ya. Misalnya divisi penjualan itu sudah menentukan bahwa targetnya sehari mereka bisa jualan 500 unit. Kalau misalnya kesalahannya itu ada di tahap pertama, berarti bisa jadi misalnya targetnya 500 unit, tapi yang kerja cuma 5 orang gitu. Padahal 5 orang itu masing-masing orangnya cuma bisa satu harinya itu jualan 30 unit. Berarti kalau dikalikan kan 30 unit dikali 5 orang, itu berarti 150 unit gitu.
armada kita cuma bisa jualan 150 unit, tapi target kita adalah 500 unit. Kalau kita nggak nambah orang, mana mungkin kita bisa capai 500 unit? Itu kan impossible gitu. Berarti itu salahnya adalah di tahap yang pertama. Kita salah menentukan target gitu, salah menentukan standar gitu. Kita nggak melihat sejauh mana resource yang kita punya. Itu yang pertama, kalau memang salahnya adalah di penetapan standar. Tapi kalau salahnya di tahap yang kedua, yaitu adalah cara mengukurnya yang salah. Berarti begini contohnya. Kita udah benar nih nentukan 500 unit per hari itu memang sudah sesuai dengan sumber daya yang kita punya gitu ya, sudah sesuai dengan armada yang kita punya gitu. Tapi gitu ya, pada saat kita mau mengcompare gitu ya, mau membandingkan antara performance dengan standar yang kita punya, kita salah ngelihat laporan gitu loh. Kita salah ngelihat laporan. Harusnya kita ngelihat ke laporan penjualan secara umum gitu ya, di mana misalnya di dalam sebuah divisi penjualan itu ada 5 orang gitu ya, tadi ada 5 orang ya. Kita cuma ngelihat, harusnya kan kita lihat laporan total 5-5-nya gitu kan. 5 ini kita total dulu, baru kemudian kita bandingkan ke 500 unit gitu. Bener nggak udah mencapai 500 unit atau belum gitu. Tapi ternyata kita cuma lihat ke laporan satu orang aja gitu, atau laporan 2 orang aja, di mana 2 orang ini menghasilkan 150 unit gitu. Pantesan aja gitu kita dibandingkan dengan 500, ya nggak akan sesuai. Orang dari 5 orang itu laporan yang kita lihat cuma 2 aja, atau bahkan cuma 1 aja gitu kan. Padahal kita harusnya ngelihat 5-5-nya gitu. Otomatis pada saat kita membandingkan gitu ya antara performance dengan standar yang udah ditentukan, ya jelas nggak masuk ininya, nggak masuk targetnya gitu ya, karena memang kita salah untuk melihat sumbernya gitu, melihat laporannya. Kita pada saat mengukur itu salah lihat gitu, sehingga itu yang harus diperbaiki gitu. Yang harus diperbaiki adalah bentuk laporannya mungkin, atau sumber dari laporannya gitu ya. Laporannya memang harus dijadikan satu, atau mungkin komunikasinya yang salah, atau gimana gitu, itu yang harus diperbaiki gitu ya. Itu kalau misalnya yang salah memang ada di tahapan yang kedua gitu. Jadi itu adalah proses pemberian feedback yang dibahas di dalam feedback control model gitu. Nah, sedangkan gitu ya, di dalam controlling sendiri itu ada yang namanya budgeting. Itu ada yang namanya budgeting. Budgeting ini disebut dengan penganggaran perusahaan. Nanti kalau nggak salah mungkin kalian juga akan dapat mata kuliah judulnya adalah penganggaran perusahaan, di mana mata kuliah ini akan membahas mengenai bagaimana cara kita bisa menganggarkan budget-budget atau membuat sebuah anggaran di dalam perusahaan gitu. Nah, metodenya ada 2 gitu ya dalam melaksanakan budgeting ini. Yang pertama ada top down budgeting, yang kedua adalah bottom up budgeting. Kalau top down budgeting itu adalah pembuatan anggaran yang dilakukan dari atas ke bawah. Jadi yang melakukan pembuatan anggaran itu adalah middle manager dengan lower manager gitu ya, menganggarkan untuk kegiatan operasional perusahaan. Hanya saja dia mengikuti anggaran utama yang sudah ditentukan oleh top management gitu. Itu adalah top down budgeting. Sedangkan yang kedua, bottom up budgeting itu adalah kebalik ya. Jadi lower manager yang membuat anggarannya, kemudian dia ajukan kepada atasannya gitu. Sehingga nanti kalau udah di ACC sama atasannya, baru nanti budget itu akan diaplikasikan kepada kegiatan operasional gitu. Jadi ada 2 metode, top down budgeting dan bottom up budgeting. Nah, di dalam penganggaran ini sendiri itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah expense budget. Itu adalah komponen yang pertama. Expense budget ini membahas tentang anggaran mengenai biaya apa aja yang harus dikeluarkan oleh sebuah organisasi atau sebuah perusahaan dalam periode tertentu gitu. Kemudian revenue budget itu yang kedua. Revenue budget itu adalah anggaran yang dibuat untuk menggambarkan pendapatan yang akan diterima oleh perusahaan tersebut dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada cash budget.
cash budget ya. Cash budget itu adalah anggaran yang menggambarkan tentang seberapa besar kas yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan gitu ya, harus dipegang oleh perusahaan untuk memenuhi kegiatan operasional yang day to day, jadi hari ke hari gitu. Kemudian yang terakhir adalah capital budget. Capital budget ini merupakan anggaran yang menggambarkan tentang seberapa banyak perusahaan harus menganggarkan dananya untuk melakukan investasi dalam aset yang utama. Misalnya nih kayak gedung, kemudian kayak mesin-mesin berat, kemudian kayak mungkin transportasi ya, mobil dan lain sebagainya. Itu disebut dengan capital budget. Nah, nanti detailnya bagaimana kalian bisa simak di mata kuliah penganggaran. Hari ini kita cuma bahas secara ruang lingkup besarnya aja. Gitu. Itu tadi untuk feedback control model dan juga budgeting. Nah, di dalam controlling gitu ya, nggak cuma melihat tentang seberapa efektif pelaksanaan operasional atau produksi di dalam sebuah perusahaan, tapi juga melihat seberapa efektif dan efisiensi dari sisi keuangan, dari sisi finance gitu. Makanya ada namanya finance control. Finance control itu merupakan pengendalian yang dilakukan di dalam bidang finance atau bidang keuangan. Biasanya ada banyak banget laporan yang bisa kita gunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan kita itu memang secara finansial sudah bekerja secara baik. Gitu. Tapi ada dua laporan utama, gitu ya. Ada dua report yang paling penting yang kalian harus tahu, yaitu yang pertama adalah balance sheet atau disebut dengan laporan neraca. Laporan neraca ini kalian bisa lihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini laporan neraca itu menggambarkan tentang seberapa banyak aset yang kita punya di dalam sebuah perusahaan dan seberapa besar hutang yang kita punya. Gitu. Jadi itu menggambarkan tentang kondisi keseluruhan dari perusahaan. Gitu. Seberapa sehat perusahaan itu bisa dilihat dari laporan neraca. Kemudian yang kedua, laporan yang kedua disebut dengan laporan laba rugi, yaitu kalau bahasa Inggrisnya adalah income statement. Income statement atau laporan laba rugi ini itu menggambarkan tentang seberapa besar keuntungan yang kita dapatkan di dalam sebuah periode. Jadi kalau kita mau lihat untung kita seberapa gitu ya setelah pajak, kemudian sebelum pajak atau mungkin setelah dikurangi yang lain-lain gitu ya, itu kita bisa lihat di dalam income statement atau laporan laba rugi. Itu akan tertera net income kita atau pendapatan bersih kita itu berapa. Nah, selain dari dua laporan ini, biasanya kalau orang finance itu suka banget melakukan perhitungan gitu ya dengan menghitung yang namanya financial ratio. Financial ratio. Jadi rasio keuangan ini itu biasanya digunakan untuk melaporkan gitu, ke kesehatan keuangan perusahaan secara umum gitu. Nah, apa aja yang bisa kita lihat gitu atau rasio keuangan itu ada apa aja? Sebenarnya ada banyak banget, tapi yang paling sering digunakan itu adalah yang ada di dalam kotak warna hitam ini. Yang ada di bawah ini ya. Kalian bisa lihat di situ ada pertama liquidity ratio gitu ya, rasio likuiditas itu menggambarkan tentang seberapa liquid perusahaan kita gitu, seberapa mampu perusahaan kita untuk membayar hutang dalam jangka pendek. Itu disebut dengan liquidity ratio. Semakin perusahaan kita liquid, semakin bagus perusahaan kita. Jadi semakin tinggi rasio dari rasio likuiditas, itu berarti perusahaan kita semakin bagus. Cara menghitungnya adalah current asset dibagi dengan current liability ya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah activity ratio. Activity ratio ini salah satunya adalah mengenai inventory turnover. Inventory turnover ini adalah perputaran persediaan gitu ya, di dalam sebuah organisasi itu kan pasti punya persediaan gitu ya, persediaan stok barang gitu, stok barang. Nah, inventory turnover ini menggambarkan seberapa cepat perputaran barang yang ada di dalam gudang kita gitu. Semakin tinggi rasionya, semakin bagus juga. Itu adalah inventory turnover. Kemudian yang selanjutnya itu ada profit margin on sales, yang ketiga ini ya, profitability ratio. Itu menggambarkan tentang seberapa besar
eh, proporsi keuntungan yang kita dapatkan dari masing-masing penjualan yang kita hasilkan. Kemudian selanjutnya ada leverage ratio. Salah satunya adalah debt ratio. Debt ratio ini menggambarkan tentang seberapa banyak sih hutang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan aset yang kita miliki. Jadi ada banyak banget rasio keuangan, tapi itu akan dibahas detailnya nanti di mata kuliah manajemen keuangan. Jangan khawatir. Bagi orang-orang atau bagi teman-teman yang minat untuk membahas lebih lanjut materi ini, itu nanti akan dibahas di dalam manajemen keuangan gitu ya. Nanti ada manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2, kemudian investasi, ada banyak sekali mata kuliah tentang keuangan dan mereka akan membahas salah satunya adalah tentang laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga rasio keuangan. Nah, berkaitan dengan ini, sempat kemarin ada yang pernah nanya ke saya gitu ya, kenapa sih kita harus belajar akuntansi gitu, kemudian akuntansi itu kita dapat sampai semester berapa gitu ya. Dua laporan yang kalian lihat ini, yang saya bilang tadi sangat amat penting itu adalah hasil dari akuntansi gitu. Jadi kenapa kalian belajar akuntansi itu adalah agar kalian ngerti gitu sebenarnya mekanisme atau alur pembuatan laporan ini gimana asal usulnya gitu sehingga kalau nanti kita jadi manajer gitu ya kita bisa ngerti gitu apakah bawahan kita tuh nge-cheat atau mungkin ada yang nggak bener nih biasanya itu akan diotak-atik dari sisi akuntansi itu gitu dari sisi laporannya gitu. Nah kalau misalnya kita sama sekali nggak tahu menahu tentang ilmu itu gitu ya, itu akan bahaya sekali bagi seorang manajer sehingga penting banget untuk kita untuk belajar basicnya dan basic untuk mengetahui pengetahuan tentang finance itu adalah di akuntansi terutama untuk pelaporan keuangan dari perusahaan itu kita dapatnya di mata kuliah akuntansi gitu. Nah, kemudian ya, itu tadi kita bicara tentang bagaimana cara kita melihat performance atau menilai performance dari finansial perusahaan. Nah, yang di slide ini gitu ya, kita membahas secara general lagi gitu ya, kita balik lagi ke awal gitu. Sebenarnya pada saat kita melakukan pengendalian, itu tuh ada apa aja sih pendekatannya? Gitu. Ada apa aja sih pendekatannya? Ada 3 yang yang kayak banyak banget digunakan gitu. Yang pertama adalah hierarchical control dan yang kedua adalah decentralized control. Yang terakhir adalah open book management. Open book management ini banyak sekali dilakukan oleh perusahaan di beberapa tahun terakhir ini ya, gitu karena memang transparansi di era sekarang, era yang digital ini dituntut untuk jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan zaman-zaman dulu gitu. Jadi open book management ini mulai banyak sekali perusahaan yang melakukan itu gitu. Kita bahas dulu dari yang pertama, hierarchical control. Hierarchical control ini kebalikan dari decentralized. Kalau hierarchical control ini dia beranggapan bahwa manusia atau karyawan gitu ya, itu tuh kebanyakan mereka itu nggak bisa dipercaya. Itu kebanyakan mereka itu kurang memiliki self discipline yang baik, kurang bisa mengatur diri sendiri. Sehingga kalau kita ingin mengontrol perusahaan kita dengan baik gitu ya dengan pendekatan hierarchical control, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan standar yang jelas, kemudian menentukan peraturan yang jelas, bagaimana prosedur pekerjaan itu harus dilakukan, kemudian nanti kalau misalnya ada kesalahan itu reward dan punishment-nya itu bagaimana, kemudian kontrol terhadap kualitas itu nanti pelaksanaannya itu bagaimana, itu semua dijabarkan dengan detail. Itu kalau di hierarchical control. Sedangkan untuk yang decentralized itu adalah kebalikannya. Decentralized ini menganggap bahwa manusia atau seorang karyawan itu bisa bekerja dengan baik ketika mereka merasa sangat berkomitmen terhadap perusahaan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa komitmen gitu ya, ketika kita bisa menciptakan komitmen yang baik gitu antara atasan dan bawahan, bisa menciptakan suasana yang sangat mendukung gitu ya, maka mereka akan bisa bekerja tanpa adanya peraturan yang sangat mendetil, kemudian
apa namanya, prosedur, alur yang sangat jelas, peraturan yang sangat spesifik dan lain sebagainya. Mereka nggak butuh itu gitu. Yang mereka butuhkan adalah membangun spirit yang sama, membangun pemahaman yang sama antara atasan dan bawahan, maka ketika itu terjadi, gitu ya, mereka tanpa adanya rules itu sudah bisa berjalan dengan baik, sudah bisa bekerja dengan efisien dan efektif gitu. Tapi sayangnya kalau menurut saya pribadi ya, eh, apa yang diasumsikan oleh decentralized control, pendekatan decentralized control itu menurut saya sangat sulit untuk dilakukan, direalisasikan di dalam dunia nyata gitu. Karena memang ya kita mengatur bukan 1 sampai 10 orang gitu, kita mengatur ribuan orang. Kalau tidak ada peraturan yang jelas, kalau tidak ada prosedur yang jelas dalam proses pengerjaan sebuah pekerjaan gitu ya, maka akan sangat sulit untuk kita untuk mengontrol gitu. Apalagi kita tahu bahwa habit masyarakat kita itu adalah semaunya sendiri gitu ya, sulit untuk dikontrol. Kalau nggak ada aturan itu malah gimana lagi gitu kan. Sehingga menurut saya sedikit atau banyak peraturan itu penting gitu. Dan untuk perusahaan-perusahaan dalam industri tertentu itu biasanya hierarchical control itu jauh lebih banyak untuk dipilih karena memang dengan adanya peraturan yang detil, dengan adanya prosedur yang detil, pembagian reward yang jelas gitu ya, dan lain-lainnya itu menjadi eh, apa namanya motivasi bagi seorang karyawan untuk bisa mencapai performance yang jauh lebih baik lagi gitu. Dan memang kenyataannya pun juga banyak sekali perusahaan yang jauh lebih cocok untuk menerapkan hierarchical control dibanding dengan decentralized control. Karena kalau misalnya memang perusahaan itu pengen menerapkan atau menggunakan pendekatan decentralized control, maka yang harus dia lakukan adalah menjaring gitu ya, benar-benar ngefilter karyawan yang masuk ke perusahaan dia itu memang harus punya spirit yang sama gitu. Kalau sampai inputnya itu nggak benar gitu ya, maka akan sulit gitu pada saat prosesnya untuk bisa mengkontrol dengan baik. Gitu. Itu yang decentralized control. Kemudian yang ketiga adalah open book management. Open book management ini basicnya adalah melakukan transparansi sebenarnya. Jadi kalau zaman dulu tuh kan perusahaan seringkali menutup-nutupi ya kondisi keuangan, kondisi apa namanya kesehatan perusahaan, kondisi kemampuan perusahaan dalam memproduksi dan lain sebagainya, membayar gaji dan lain sebagainya itu sama perusahaan tuh biasanya ditutup-tutupin gitu karena itu bisa mengancam perusahaan itu sendiri gitu. Kalau sampai karyawannya itu pada tahu perusahaan ini mau bangkrut, pasti mereka akan apa namanya banyak banget yang mengajukan surat resign gitu kan, pengunduran diri gitu. Kalau misalnya sampai itu terjadi, ya pasti perusahaannya akan auto collapse gitu kan, auto bangkrut gitu. Dan perusahaan pasti nggak akan mau gitu kan kalau mereka sampai di tahap yang bangkrut gitu kan, sampai nggak bisa berdiri lagi gitu. Nah, karena sekarang ini digitalisasi itu juga semakin menjadi-jadi gitu ya, transparansi itu dituntut untuk semakin luas gitu ya, semakin tinggi, maka ada yang namanya open book management ini. Nah, open book management ini mendukung adanya transparansi itu. Jadi ketika perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian itu menggunakan open book management, maka yang akan dia lakukan adalah memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada bawahannya berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, informasi keuangan. Jadi dikasih tahu nih laporan keuangan perusahaan itu gimana per tahun, kemudian kondisi keuangannya bagaimana, penjualan kita bulan ini bagaimana, naik atau turun, itu mereka semua bisa tahu. Kemudian yang kedua adalah transparansi mengenai informasi tentang peran masing-masing employee. Jadi masing-masing karyawan itu dituntut atau diberikan informasi agar mereka itu tahu gitu. Sumbangsih mereka terhadap perusahaan itu sebesar apa. Jadi harapannya ketika perusahaan itu transparan berkaitan dengan hal ini, harapannya adalah karyawan itu bisa mikir gitu. Oh, ternyata kalau aku melakukan kesalahan, yang akan terjadi atau dampaknya itu adalah bla 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 gitu. Jadi ketika dia melakukan pekerjaannya, dia akan jauh lebih hati-hati. Itu adalah harapannya. Kemudian yang ketiga adalah transparan atas informasi
tentang reward yang diberikan gitu. Jadi kalau misalnya dia bekerja dengan bla bla bla, dia bisa dapat apa. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan apa, dia akan dapat punishment seperti apa. Itu dibuat dengan sangat jelas informasinya berkaitan reward dan berkaitan dengan reward dan punishment gitu. Jadi itu adalah open book management. Dan sekarang mulai banyak banget yang menggunakan open book management ini. Sebenarnya pendekatannya ada banyak sekali yang lain, cuman yang paling banyak digunakan itu adalah 3 ini gitu. Nah, di dalam controlling atau di dalam pengendalian itu ada yang namanya total quality management. Jadi kalau nggak salah dulu di pertemuan kedua waktu kita membahas tentang evolusi manajemen, itu saya sempat menjelaskan tentang total quality management, di mana total quality management ini merupakan sebuah ilmu baru gitu ya yang muncul di dalam ilmu manajemen yang mana ini berkaitan dengan controlling sebenarnya gitu. Jadi total quality management ini gitu ya, dia fokus terhadap customer satisfaction. Jadi customer satisfaction ini adalah tolak ukur atau goals utama dari perusahaan yang menerapkan total quality management. Sebenarnya semua perusahaan pengen karyawannya itu puas gitu ya. Tapi kalau perusahaan itu menerapkan yang namanya total quality management, maka dia akan menerapkan beberapa prinsip untuk mencapai yang namanya customer satisfaction. Di antaranya adalah yang pertama, continuous improvement, dan yang kedua adalah employee involvement. Continuous improvement itu adalah perbaikan secara terus-menerus, perbaikan secara berkelanjutan. Kalau employee involvement itu adalah penggunaan karyawan gitu ya, pengikutsertaan karyawan agar mereka itu bisa ikut andil dalam berbagai macam hal yang dilakukan dalam perusahaan. Jadi mereka bukan hanya disuruh kerja bagiannya aja, enggak. Tapi mereka juga diajak diskusi berkaitan dengan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan performance, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas dalam proses pekerjaan, kemudian bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas produk, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kecepatan kerja dan lain sebagainya, itu mereka diajak diskusi gitu. Jadi karyawan itu bukan hanya disuruh melakukan pekerjaan tertentu, tapi mereka juga dilibatkan gitu, dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, proses diskusi, proses perbaikan dan lain sebagainya gitu. Dan nggak semua perusahaan itu bisa melakukan itu. TQM atau Total Quality Management ini itu bisa dilakukan ketika suasana gitu ya, ketika aura atau kondisi di dalam sebuah perusahaan itu memang sudah bisa terkondisi dengan baik gitu. Jadi perusahaan ingin karyawannya berkembang, karyawan juga ingin dirinya berkembang, kemudian karyawan juga ingin perusahaannya berkembang. Mereka berdua itu sama-sama ingin menjadi yang lebih baik gitu untuk mencapai customer satisfaction. Kalau bisa tercipta lingkungan yang seperti itu, maka total quality management ini bisa dilakukan dengan baik. Tapi kalau enggak, itu nggak bisa gitu karena total quality management itu butuh dukungan dari atasan dan juga bawahan. Jadi dua-duanya ini memang harus bekerja dengan seirama gitu ya sehingga mereka bisa mencapai yang namanya customer satisfaction gitu. Nah, TQM ini dipelopori oleh Toyota gitu ya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih detail lagi tentang total quality management, kalian bisa browsing di YouTube Toyota Total Quality Management gitu aja. Nanti di situ kalian bisa ngelihat praktek dari total quality management sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Toyota sehingga dia bisa mengajarkan ilmu ini gitu, ilmu yang baru ini kepada dunia gitu, bahwa total quality management itu adalah salah satu cara yang bisa digunakan ketika perusahaan ingin menjadi yang lebih baik lagi gitu. Nah, di dalam total quality management itu ada banyak sekali teknik ya, di antaranya ada quality circle, kemudian ada benchmarking, ada Six Sigma, ada reducing cycle time, ada continuous improvement, dan banyak lagi yang lainnya. Detailnya juga nanti akan kalian bahas di mata kuliah manajemen operasional. Ini ada hitung-hitungannya juga, nanti kalian akan dapat di mungkin riset operasi juga, itu akan belajar banyak tentang teknik-teknik yang bisa dilakukan ketika kalian menerapkan yang namanya total quality management. Gitu.
Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, berkaitan dengan trend in quality dan financial control. Jadi kalau yang tadi dijelaskan di awal itu adalah ilmu-ilmu yang udah lama gitu ya, ilmu-ilmu yang ya sudah cukup banyak yang diterapkan di dalam dunia nyata, dan terakhir yang paling baru gitu ya, berkaitan dengan quality dan financial control. Yang pertama itu adalah adanya International Quality Standard atau kita kenal dengan ISO 9000 gitu. Banyak sekali perusahaan yang sudah mulai menerapkan atau berusaha untuk mendapatkan sertifikasi ini agar mereka bisa diakui secara internasional gitu, secara dunia gitu. Jadi kalau perusahaan udah punya ISO 9000 berarti dia sudah terstandarisasi secara internasional. Biasanya dia sudah boleh impor gitu. Udah boleh ekspor gitu biasanya. Nah, kemudian yang kalau dari sisi finansial ya, kalau yang tadi kan ISO 9000 itu dari sisi kualitas, standar kualitas. Kalau dari sisi financial itu ada yang namanya EVA atau Economic Value Added, kemudian ada MVA atau Market Value Added, dan yang terakhir ada juga Activity Based Costing. Sebenarnya ada banyak lagi yang lainnya, tapi ini juga akan kalian bahas nanti di mata kuliah manajemen keuangan gitu. Jadi ini berkaitan dengan rasio-rasio gitu yang digunakan untuk melihat sejauh mana sih kemampuan perusahaan dalam mengelola finansial gitu, seberapa sehat perusahaan kita dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita yang lain gitu. Nah, mungkin itu aja sih materi yang bisa kita bahas di topik quality and performance ini gitu. Ada banyak sekali teknik-teknik, rasio, kemudian pendekatan yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan controlling gitu ya. Nanti detailnya memang nggak bisa kita bahas hari ini. Nanti akan ada mata kuliah tersendiri yang akan membahas tentang itu, karena controlling ini merupakan satu hal yang amat sangat penting di dalam ilmu manajemen gitu. Karena tanpa adanya controlling, kita nggak akan bisa tahu gitu. Kita nggak akan bisa tahu sebenarnya kita ini udah kerja dengan benar nggak sih? Kita itu udah mendekati target yang kita pengen capai nggak sih gitu. Karena evaluasi atau feedback itu merupakan satu hal yang amat sangat dibutuhkan untuk peningkatan kualitas dan pertumbuhan dari sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, tadi kita udah bahas panjang banget berkaitan dengan topik ini, dan memang mayoritas topik ini adalah membicarakan tentang manajemen operasional dan juga manajemen finance gitu ya, keuangan gitu. Nah, menurut kalian nih setelah kalian dengar penjelasan hari ini gitu ya, penjelasan di topik ini, kira-kira kalian tertarik nggak tuh untuk belajar lebih lanjut mengenai operational dan financial management gitu. Jadi saya harap topik ini sudah memberikan kalian gambaran ya tentang dua ilmu itu, dan semoga bisa menjadi opening untuk teman-teman yang pengen masuk ke dua konsentrasi itu ya, operational dan juga finance. Mungkin itu aja, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.